Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 44. Ayo kita menalar. Nah, ada dua soal yang akan kita bahas kali ini, Adek. Disimak ya. Sebelum mulai, baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Yang A, 2/A dengan 3/A, di mana A-nya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini untuk membandingkan, ada baiknya kita misalkan dulu A-nya ya. A-nya mau dimisalkan dengan angka berapa? Katakanlah 5 begitu ya. Berarti ini 2/5 dengan 3/5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita hanya melihat pembilangnya aja. 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Karena lebih besar 3, maka 3/5 lah yang lebih besar gitu. Jadi 2/A dengan 3/A pasti lebih besar 3/A. Ya, syaratnya A-nya tadi bilangan bulat positif. Sekarang untuk yang B, 4/B dengan 5/B. Di mana B-nya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh aja B-nya negatif 1. Jadi 4/-1 dengan 5/-1. Nah, 4/-1 ini kalau kita selesaikan seperti 4 dibagi negatif 1. 4 dibagi negatif 1 itu kan negatif 4 ya, Dek. 5 dibagi negatif 1 adalah negatif 5. Nah, negatif 4 dengan negatif 5, mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar negatif 4. Berarti 4/-1 lebih besar juga dibanding 5/-1. Nah, kesimpulannya 4/B lebih besar daripada 5/B. Gini tandanya. Oke. Terakhir yang C, 2/C dengan 2/D, di mana C dan D adalah bilangan bulat positif dengan C lebih besar dari D. Oke, C-nya harus lebih besar dari D dan kedua-duanya bilangan bulat positif. Kak Sari ambil contoh 2 per ini ya, C-nya harus lebih besar ya, katakanlah C-nya 4 gitu ya, berarti D-nya katakanlah 2 ya kan, 4 lebih besar dari 2 dan 4 sama 2 ini sama-sama bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita bandingkan 2/4 sama 2/2, mana yang lebih besar? Nah, 2/4 ini kalau disederhanakan menjadi 1/2 ya kan. Terus 2/2 sudah aja, nggak usah kita sederhanakan, 2/2 tetap 2/2. Nah, sekarang ini kan 2 sama 2 sudah sama ya, Dek. Kita tinggal lihat pembilangnya aja, 1 dan 2. Mana yang lebih besar? Tentu saja angka 2. Berarti ini yang lebih besar. Sehingga di sini juga begini. Nah, kesimpulannya 2/C dengan 2/D itu lebih besar 2/D. Boleh seperti ini. Nah, sekarang yang nomor 2, tuliskan langkah kalian untuk membandingkan bilangan pecahan A/B dengan C/D apabila A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. C dan D tidak sama dengan 0. Syaratnya A, B, C, dan D hanya bilangan bulat. Dia tidak menyebutkan bilangan bulatnya positif atau negatif. Berarti kita ambil ke dua-dua situasinya itu tadi ya. Asalkan C dan D tidak sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Disimak ya, kayak gini. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah Kak Sari catat. Langkah-langkahnya sebenarnya hanya ada dua ya, dua langkah besar. Yang pertama yaitu menyatakan dulu masing-masing pecahan dengan pecahan yang senilai. Sedemikian sehingga penyebutnya sama. Jadi penyebutnya harus kita samakan dulu, gitu aja ya, di antara dua pecahan itu. Nah, langkah kedua, jika penyebutnya sudah sama, cukup bandingkan pembilangnya saja. Pembilang dengan nilai lebih besar bernilai pecahan lebih besar pula. Gitu aja ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Kak Sari kasih contoh mau ya. Misalnya gini. Kita punya 2/3 gitu dengan katakanlah 3/4. Nah, ini 2/3 dengan 3/4 mana yang lebih besar? Ini kita rubah dulu menjadi pecahan senilainya. 3 dan 4 KPK-nya kan adalah 12. Berarti kita jadikan per 12. Nah, supaya
penyebutnya sama ya Dek ya. Terus karena di sini per 12 yang senilai dengan 2/3 adalah 8 ya. Jadi 8/12 itu senilai dengan 2/3. Dari mana? Ini 3 menjadi 12 dikali 4, maka 2 juga dikali 4. Jadi 8 gitu ya. Sementara yang di sini yang senilai dengan 3/4 adalah 9/12. Dari mana? 4 jadi 12 kan dikali 3, maka 3 juga harus dikali 3, 9. Nah, kalau penyebutnya sudah sama begini, kita hanya melihat pembilangnya saja. Pembilang dengan nilai yang lebih besar, dalam hal ini 9 lebih besar daripada 8. 8 ya Dek, ini memiliki nilai pecahan yang lebih besar pula. Jadi kesimpulannya 3/4 ini lebih besar daripada 2/3, atau kalau dibalik 2/3 itu kurang dari 3/4, kayak gitu aja. Nah, untuk kasus yang penyebutnya negatif sama saja, misalnya gini, kita punya 2/-3 dengan katakanlah 2/-5 misalnya gitu ya Dek ya. Nah, ini kita jadikan dulu saja menjadi bentuk yang lain. Caranya gimana? Semuanya ini kita kalikan -1. 2 dikali -1 itu -2. Terus -3 dikali -1 itu 3 gitu. Ini juga dikalikan dengan -1. 2 dikali -1 adalah -2. -5 dikali -1 adalah 5. Jadi 2/-3 itu sama aja dengan -2/3. 2/-5 itu sama aja dengan -2/5. Nah, kalau sudah gini, 3 dan 5 boleh kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, ini kan penyebutnya jadinya udah sama ya. Oke, 3 jadi 15 kan dikali 5 ya. Berarti -2 dikali 5 juga. -2 dikali 5 adalah -10. Terus 5 jadi 15 kan dikali 3. Berarti -2 harus dikali 3. -2 kali 3 adalah -6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Cari yang lebih besar. -10 dengan -6 lebih besar mana? Tentu saja lebih besar -6. Berarti ini yang lebih besar ya. Kesininya juga sama. Nah, ke soal asalnya juga sama gitu. Gimana? Bisa ya Dek ya? Nah, terakhir, kalau Kak Sari kasih trik untuk membandingkan pecahan dengan lebih cepat, mau nggak? Mau ya? Caranya gini aja sebenarnya. Ini tidak termasuk di langkah-langkah, tapi trik biasanya di bimbel seperti ini. Misalnya kita punya 3/10 dengan 2/7 gitu. Nah, langsung disuruh membandingkan mana yang lebih besar. Tinggal kita kali silang. 7 dikali 3. 7 kali 3 adalah 21. Terus ini 10 kali 2. 10 kali 2 adalah 20. Langsung dibandingkan antara 21 dengan 20, yang lebih besar adalah 21. Berarti dicaploknya mengarahnya ke 21. Gitu. Lagi misalnya 5/9 dengan 5/7. Nah, sama aja, kali silang. 7 kali 5 adalah 35. 9 kali 5 adalah 45. Nah, kita bandingkan 35 dengan 45. Mana yang lebih besar? Tentu saja 45. Jadi, arahnya terbuka ke 45. Seperti ini. Nah, ini bonus aja ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan di halaman 44 ini, boleh menggunakan ini dia tadi langkah-langkahnya ya. Oke, Kak Sari sudahi dulu aja. Terima kasih. Kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe. Untuk yang mau gabung di grup masih boleh ya. Caranya ketik nama _kelas, kirimnya ke 081356109870. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.